ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, dari nikmat kesehatan, kekuatan serta umur, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Sholawat serta salam tertuju kepada Sang Mahkota Alam dan manusia yang paling dicintai seluruh umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Kami dari SMP Cendekia ingin menyampaikan pensyarahan yang berjudul Nabi Pelindung Anak Yatim. Siapapun yang mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya akan tidak berdaya untuk tidak mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau sebagai manusia sosok Rabbani, yaitu ahli ibadah, tawadu, wara, mujahid, berguna bagi orang lain, dan seimbang dalam segala aspek kehidupannya. Bukti yang paling jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai siapapun yang mengenalnya adalah beliau mencapai tingkatan tertinggi dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Beliau memiliki akhlak yang begitu mulia, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maun ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadrik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat. Imam Ibnu Katsir yukadzibu biddin, yang artinya hari pembalasan atau kiamat, dan yahudu yang diartikan menjadi orang untuk menganjurkan memberi makan orang miskin, dan al-musallin diartikan orang yang salat. Di dalam surat Ad-Duha, Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa sebagai anak yatim piatu. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal saat beliau masih di dalam kandungan. Sementara itu, ibundanya meninggal saat beliau berusia 6 tahun. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat memahami keadaan dan perasaan anak yatim. Yang dijelaskan dalam surat Ad-Duha ayat 6-8 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Alam yajidka yatiman
seorang yang mendapatimu sebagai seorang yang kebingungan, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Seorang ulama berkata, Perhatikanlah realiti kehidupanmu dan masa lalu kehidupanmu. apakah Tuhanmu meninggalkan dan membencimu bahkan sebelum ia memberi suatu perkara kepadamu? Tidakkah pemeliharaannya telah mengawal masa-masa ketika engkau yatim? Tidakkah petunjuknya telah mengatasi kebingunganmu? Tidakkah pemberiannya telah membebaskanmu dari kefakiran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Lalu Allah memberikan perlindungan dengan pemeliharaan dari Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib pamannya. Perlindungan dari pamannya ini terus berlanjut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah kenabian meskipun pamannya tidak menerima Islam. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang fakir dan Allah memperkayanya dengan rasa qanaah. Kemudian Allah memperkayanya dengan hasil perdagangan Nabi dan harta Khadijah radhiyallahu anha. Allah memerintahkan kita untuk selalu mengasihi anak yatim dan membantu orang yang membutuhkan. Salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah menyayangi anak-anak yatim. Tidak heran jika Allah menjanjikan surganya siapapun yang memuliakan anak yatim. Salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan siapapun yang memuliakan, menyantuni dan mengasihi anak yatim akan mendapatkan surga Allah yang jaraknya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam salah satu hadis yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Ana fakafirul yatimi fi jannati kahatain au kahadihi min hadihi syakka sufyanil lati yadil ibham. Kedudukanku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini, bagaikan ini dan ini. Salah seorang perawi Sufyan ragu apakah Nabi akan mendapatkan jari telunjuk dan jari tengah atau jari telunjuk dan ibu jari. Kondisi anak yatim di Palestina. Lebih dari 24 tahun di bawah jajahan Zionis, wilayah Palestina diduduki oleh Occupy Palestinian Territory yang memiliki kemanusiaan yang kritis. Mayoritas penduduk Palestina yang diduduki saat ini setiap harinya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Sebanyak 40% dari populasi memiliki situasi yang rentan dan 45%-nya adalah anak-anak. Krisis kemanusiaan di Palestina menyebabkan banyaknya korban fasilitas agresi militer maupun pelanggaran dan kekerasan yang terjadinya setiap hari akibat kesewenang-wenangan dari penduduk Israel. Anak-anak yatim di Palestina harus kehilangan kedua orang tuanya. Tercatat bawah ini, anak yatim di Gaza menyentuh 26.000 jiwa. Menurut Konvensi Hak Anak, setiap anak di dunia memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang layak, yang menjamin hak fisik, hak moral, dan psikologisnya. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah menyayangi anak-anak yatim. Seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari, kedudukanku dan yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini. Tari senja telah tenggelam, hujan pun turun telah terjatuh. Sekian ceramah dari kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.